Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaAllah mulia dunia dan mulia akhirat, insyaAllah. Kita akan sambung kembali masih di dalam pembahasan adab-adab ketika mencari rezeki. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas bahawa di antara adab mencari rezeki, jangan lupa ketika mencari rezeki berdoa agar Allah berikan rezeki beserta dengan keberkahannya. Karena rezeki sudah ditentukan jumlahnya, maka yang paling dibutuhkan adalah keberkahannya. Dan kita sudah bahas bahawa di antara ciri-ciri ketika rezeki sudah diberkahi Allah, tandanya rezeki itu membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezeki itu berkah, semua yang kita dapatkan itu membuat kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rezeki yang Allah cabut keberkahannya, rezeki banyak, jumlahnya banyak, tetapi tidak membuat kita mendekat ke Allah, malah semakin menjauh. Jadi salat pun sudah tidak sempat lagi, berjamaah apalagi. Kemudian rezeki kita menyebabkan hidup kita tidak nyaman, tidak bahagia. Rezeki banyak tapi anak kita semuanya bermasalah. Di saat itu maka pahamilah bahawa kita punya rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, luzumu babir rizqi allazi yurzaqu minhu. Adab berikutnya dalam mencari rezeki yaitu hendaknya seseorang luzum atau menetapkan diri, atau bahasa yang lebih sederhana tekun. Jadi seseorang diminta untuk tekun dalam suatu bidang usaha yang Allah berikan kepadanya. Ini di antara cara menjemput keberkahan. Jadi kalau Allah bukakan pintu rezeki yang kita sudah masuk ke dalamnya, maka di antara salah satu sunnah Nabi adalah hendaknya kita tekun, artinya menetapkan hati di dalam bidang tersebut. Jadi sederhananya, jangan kadang-kadang seseorang berpindah-pindah sehingga tidak menetap pada satu pekerjaan, membuat akhirnya
semua yang diusahakannya gagal. Dan ini sudah banyak pengalaman ketika seseorang tidak menetapkan hati pada suatu bidang, maka yang dia usahakan satu ini gagal, dia pindah lagi ke usaha yang lain juga gagal. Jadi padahal usaha yang pertama hampir menemui pintu untuk terbukanya rezeki yang lebih besar, tapi karena dia pindah lagi, dia mulai lagi dari awal, kemudian ketika hampir mencapai kejayaannya, dia tutup lagi, dia pindah lagi ke usaha lain. Nah, ini sebenarnya salah satu yang tidak baik dalam pandangan Nabi SAW. Ada hadis yang menyebutkan ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asaba min syai'in falyalzamhu, barang siapa yang diberikan sesuatu oleh Allah, maka hendaknya dia menetapkan diri pada sesuatu tersebut. Jadi dari dalam hadis ini Rasulullah ingin mengatakan bahawa kalau seorang hamba telah dibukakan pintu rezeki oleh Allah pada satu usaha, maka fala yatruk zalikal amal allazi yarzuquhu Allah minhu wa yatahawwal li ghairi. Jangan tinggalkan pintu rezeki itu dan jangan pindah ke tempat yang lain kecuali dia punya sesuatu yang menghalanginya, punya perkara-perkara yang menyebabkan dia harus pindah. Ini baru dia pindah. Tapi kalau dia sudah berada dalam satu bidang usaha dan dia tidak menemukan sesuatu yang membuat dia harus pindah, walaupun usahanya mungkin berjalan di tempat, artinya pas-pasan, maka tunggulah, bersabarlah sampai Allah memberikan sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya. Jadi punya bahasa katanya you berdetap hati. Nah, ini berpindah-pindah pada sesuatu yang sedang kita usahakan. Ini juga termasuk hadis, termasuk di dalam hadis dari Aisyah yang menyebutkan larangan tersebut. Ada hadis dari Nafi' radhiyallahu anhu, qala kuntu ujahizu ila Syam wa ila Misra. Jadi Nafi' mengatakan, aku menyiapkan dagangan menuju ke Syam dan juga menuju ke Mesir. Fajahaztu ila al-Iraq, tapi kemudian aku terfikir untuk menuju ke Iraq lebih dahulu. Jadi maksudnya dia orang Arab dulu, Pak, itu punya usaha berdagang. Mereka berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Nanti ya kalau bahasa sekarangnya ekspor impor, dia bawa barang dari Makkah atau dari Madinah, dia bawa ke tanah Syam. Tanah Syam itu Syria, Lebanon, Palestin, itu tanah Syam. Kadang-kadang dia bawa ke Mesir, nanti di tanah Syam dia beli barang dari sana, dia jual barang yang dari Madinah, dijual ke Syam, barang ke Syam dibawa ke Madinah atau dibawa ke Mesir. Nah, jadi Nafi' mengatakan tiba-tiba aku juga terfikir, jadi sedang mempersiapkan dagangan menuju Syam dan Mesir, dia tiba-tiba terfikir untuk mengalihkan ke Iraq. Ya. Fa'ataitu Aisyah, lalu aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, yaitu ummul mu'minin. Fakultu laha, aku berkata kepada Aisyah, ya ummul mu'minin, wahai Aisyah ummul mu'minin, kuntu ujahizu ila Syam
fajahaztu ila al-Iraq, aku sudah siapkan barang dagangan menuju ke Syam, tapi aku ingin pindah. Artinya aku ingin menempuh jalur ke Iraq, tidak jadi ke Syam. Jadi orang Arab itu kan berdagang salah satu pekerjaan yang paling banyak dilakoni. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahawa berdagang itu jalan menuju kekayaan. Berdagang itu jalan menuju kepada kekayaan. Makanya orang menyokong mangan dalam dagang. Kalau sudah lezat mendapatkan nikmatnya jualan, berniaga, itu disuruh tes P3K pun tak mahu. Boleh dibuka lowongan PNS, P3K, P4K, entah pupu dunia. Menyokong mangan orang makan yang gede beli. Karena dia tahu hasil dari perdagangan itu bisa 1 tahun gaji P3K. Sebulan berdagang, kalau Allah beri rezeki di pintu itu, maka dia bisa dapatkan 10 kali lipat dari orang-orang yang berada di dalam rutinitas pekerjaan selain dagang. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan berdagang itu adalah pintu kekayaan. Ya, syaratnya nanti jujur, amanah, kemudian suka meringankan urusan kepada si miskin, memaafkan orang yang punya kekurangan harta ketika membeli barang padanya. Itu nanti kita bahas pada adab-adab ketika melakukan jual beli. Nah, jadi orang Arab itu rata-rata berdagang. Sepeninggal Nabi pun mereka berdagang. Nabi sendiri pun berdagang. Bahkan Nabi mengenal Khadijah, isteri pertamanya, di dalam perdagangan, dan beliau tekun di dalam perdagangan tersebut. Nah, lalu kemudian Nafi' menceritakan kepada Aisyah bahawa dia merencanakan untuk mengubah haluan menuju Iraq. Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, la taf'al. Jangan, kata Aisyah, jangan buat begitu. Malaka walimat jarika, jangan engkau mengalihkan daganganmu ke Iraq, terus saja ke Syam, kata Aisyah. Kenapa Aisyah melanjutkan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah berkata, iza sabbaba Allah li ahadikum rizqan, kalau salah seorang di antara kalian telah dibuka pintu atau penyebab datangnya rezeki, min wajhin, dari satu arah atau dari satu pintu, fala yada'ahu hatta yataghayyar lahu aw yatanakkar lahu, jangan tinggalkan pintu itu, kata Rasulullah, sampai dia menemukan perubahan atau sesuatu yang mengganggunya. Jadi ini nasihat Nabi untuk kita berhasil dalam menjemput rezeki. Sekali lagi, rezeki itu telah ditetapkan jumlahnya oleh Allah, tetapi menjemputnya membutuhkan usaha. Walaupun Allah memberi rezeki juga kepada yang tidak berusaha. Walaupun tidak berusaha, tetap rezekinya turun. Cuma lambat, kata Nabi, wa in abta' anha, lambat. Jadi usaha itu hanya untuk menjemput, bukan mengubah jumlah rezeki. Kita daftar sana, daftar sini, kerja di sana, kerja di sini. Kita lihat lowongan di sini, lalu kita melihat bahawa lowongan ini lebih bagus. Itu usaha. Kalau Allah sudah bukakan pintu rezeki dalam satu usaha, maka istiqamahlah, kata Nabi. Artinya tidak usah pindah. Kalau sudah menetapkan hati dalam berdagang, istiqamahlah, kata Rasulullah. Jadi seakan-akan Nabi ingin mengatakan, selama tidak ada sesuatu yang menyebabkan engkau harus pindah dari usahamu, teruskan. Jadi Nabi ingin memberitahu bahawa Allah sedang memantau, mengawasi kesabaran, keteguhan
dan ketabahan kita dalam satu pintu rezeki yang dibuka. Dan di dalam kenyataannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, cukup banyak orang yang tabah dalam menghadapi satu usaha. Mungkin setelah 10 tahun, 20 tahun, barulah dia mendapatkan pintu itu ternyata adalah pintu terbaik untuknya. Maka kadang-kadang kita dengar cerita dari orang yang hari ini sudah berhasil dalam dagangannya, dia ketika kita tanya, ini kok alhamdulillah kok bisa sukses begini, apa jawabnya? Saya sudah berusaha sudah 25 tahun, alhamdulillah hari ini Allah beri, saya tak perlu kerja lagi. Jadi dia udah jadi bos. Dulu dia pertamanya bantu-bantu orang, lalu kemudian dia karena amanah dipercayakan menjadi tangan kanan orang tersebut. Lalu kemudian dipercayakan pemegang uang di toko tersebut. Lalu kemudian macam naik terus naik sampai akhirnya diberikan satu toko sebagai modal usaha baru. Akhirnya dia hari ini dia sudah punya 5 pegawai, 10 pegawai, dan itu hasil usaha bertahun-tahun. Begitulah seakan-akan Nabi ingin mengatakan rahasia mencari rezeki. Dan coba dengan pengalaman orang-orang yang gepinah ke nombor 3, gepinah ke dia 3, dia ada 1 tahun jualan lontong, padahal dah hampir maju tu, tiba-tiba tutup. Akhirnya dia jualan mie caluk, tak ada lontongnya. Dah hampir setahun, dah hampir dikenal orang mie caluknya, dia tutup. Akhirnya dia mulai jualan mie goreng basah macam-macam. Hana yang menetap hati. Padahal kita lihat kadang-kadang ada orang yang terus-terusan dengan usaha sederhana itu tapi berhasil. Jadi begitu juga kita yang sudah terjun ke dalam dunia pemerintahan, jadi PNS, ya sudah tekuni saja, tak usah mikir macam-macam. Pak, kan kita sudah bahas di antara adab, hiduplah dengan qanaah dalam mencari rezeki itu, hidup dalam keadaan merasa cukup. Tak usah terlalu panjang angan-angan, jangan berkhayal terlalu jauh untuk 20 tahun ke depan, karena bisa jadi nanti malam terakhir bagi kita. Bisa jadi ketika kita tidur, yang bangunkan kita adalah malaikat maut, bukan istri, bukan anak, sedangkan kita sedang berangan-angan untuk 20 tahun yang akan datang. Jadi cukupkan diri. Menyok kerja ke PNS, gaji dari dulu kadang-kadang cuba bapak lihat itu gaji guru dulu Pak, tertuh dia bayar gaji Pak. Tahun 1970-an 80-an gaji guru kepala sekolahnya aja 100.000. Ya dulu 100.000 walaupun berharga tetap kecil sekali. Terus berganti-ganti presiden. Hari ini Masya Allah, dulu yang guru-guru Pak yang hitam-hitam sudah diputihkan semuanya. Ingat tu Pak, tahun 2000 itu masa diputihkan semua guru-guru, karena dia istiqamah, honor. Karena sudah lama sekali honor, akhirnya diputihkan. Hari ini kemudian dibuka lagi kesempatan dibersihkan melalui P3K, melalui macam-macam. Dan itu hanya khusus mereka yang bertahan belasan tahun menjadi honorer. Tak diberikan kesempatan bagi mereka yang pindah sana, keluar dari sini, lalu cari usaha lain. Jadi semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini guru-guru yang sudah 40 tahun bersabar dari dulunya, alhamdulillah Pak, gaji Masya Allah sudah luar biasa. Selain gaji ada sertifikasi. Sekali dapat sertifikasi, sekali ganti ban mobil, kemudian ganti HP, ganti istri yang tidak. Jadi bayangkan kehidupan hari ini Pak, Allah beri. Kenapa? Istiqamah pada satu pekerjaan. Ini yang Nabi inginkan dari kita. Jadi di antara adab ketika kita mencari rezeki, yakin saja bahwa apapun yang kita usahakan itu adalah sesuatu yang sedang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Nabi menyebutkan hatta yataghayyar lahu aw yatanakkar, kecuali perlu berpindah di saat ada sesuatu yang berubah atau dia tak senang. Arti tak senang, dia punya masalah dalam pekerjaan itu. Itu baru boleh pindah.
Nah, para ulama kemudian menyimpulkan di antara perkara yang seseorang dianjurkan berpindah dari pekerjaannya, ya, yaitu di antaranya apabila pekerjaan itu ketahuan setelah dia bekerja ternyata menjalani proses pekerjaan yang haram. Awalnya dia tak tahu bahwa dia bekerja di instansi yang kemudian melakukan sesuatu yang haram. Setelah dia bekerja 6 bulan, dia baru tahu ternyata dia terjebak ke dalam dunia yang haram. Di saat seperti itunya hendak payah fikir banyak. Begitu ketahuan bahwa itu pekerjaan haram, maka disuruh segera pindah, carilah yang halal. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bertahan di yang haram, karena takut kita mati dalam keadaan mengkonsumsi dari gaji kita dari pekerjaan yang haram. Kata Rasulullah, wa ajmilu fit talab, perbaguslah engkau ketika mencari rezeki. Perbaguslah, artinya tinggalkanlah yang haram, carilah yang halal. Nah, ini kan kadang-kadang ada orang tak tahu bahwa dia bekerja di tempat yang ternyata melakukan sesuatu yang haram. Nah, ini begitu kita menyadarinya. Kadang-kadang begini, Pak, orang tahu tapi dia tak tahu. Nah, kebetulan mungkin pada suatu hari dia ikut pengajian, lalu dia dapat informasi ternyata pekerjaannya adalah pekerjaan yang berbau haram. Maka apa yang disuruh? Segera resign, segera pamit dari tempat tersebut, carilah tempat yang halal. Ini kadang-kadang ada orang, Pak, terjebak oleh syaitan dengan mengatakan apa? Tak, saya mau mundur memang, cuma saya tunggu dulu ni ada modal sedikit sambil-sambil saya fikir saya buka usaha apa. Ditunggu, Pak, katipluh tahun, sudah 10 tahun nunggu untuk keluar, tak keluar-keluar tempat haram. Bayangkan sengaja hidup dalam dunia haram selama 10 tahun semenjak dia tahu. Nah, ini pekerjaan seperti ini, itu tak boleh lama. Tidak boleh kita berlama-lama dengan dunia haram itu. Segera tinggalkan. Kalau seseorang meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan menyediakan nikmat di tempat yang halal. Kata Rasulullah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi begitu dia tahu ni kantornya ini mengurusi masalah riba, kerja di kantor perkreditan, walaupun diberi nama syariah, tapi kerjanya meminjamkan uang. Dulu dia tak faham bahwa itu jatuhnya ke riba. Setelah dia faham, seharusnya dia segera keluar, karena itu termasuk jalan-jalan menuju ke neraka. Dia keluar. Nah, itu seseorang jangan bertahan dalam keadaan begitu. Ini tak keluar-keluar, Pak. Dinasihati berulang-ulang pun tak keluar-keluar. Ikut pengajian berpuluh tahun, yang terbit dari Burhan. Kenapa? Kakinya dipegang syaitan. Bagaimana kakinya dipegang syaitan? Dibisik-bisikkan oleh syaitan. Kata syaitan, jangan keluar. Kamu pikir enak cari pekerjaan? Itu gajimu sekarang sudah 20 juta. Jabatanmu Masya Allah, susah untuk mengulang dari nol. Kalau engkau keluar, bagaimana dengan anakmu, istrimu? Selama ini engkau banyak sedekah gara-gara engkau kerja di sini. Kalau engkau tak lagi kerja di sini, bagaimana engkau bisa bersedekah? Lalu dibisik-bisik sampai akhirnya hana debit-debit. Sudah lemak. Kalau lemak dengan gaji le, dalam dunia haram. Kadang-kadang syaitan itu merasuk dalam jiwa isteri kita. Isteri yang mengatakan, bang mikir-mikir dulu kalau mau keluar. Tak usah abang dengar kali ustaz tu ngomong. Ustaz tu aja kerja di tempat haram katanya, gitu.
Jadi isterinya yang mengatakan cini fikir kata bepah le menyono terbit mungkin tak muda belum, mungkin kita hidup kayak gini lagi, mungkin kita nanti bisa beli sepeda gunung lagi, apa mungkin kita bisa beli televisi 54 inci lagi. Ada televisi 54 inci? Ada, ya kena berarti ya. Cuba abang fikir dulu, ni kredit rumah kita belum habis, kredit Pajero kita belum selesai. Cuba fikir-fikir dulu abang. Berarti isteri kita jelmaan syaitan. Selama ini kita menikah dengan syaitan. Ada kalanya suami isteri yang suruh keluar, bang keluar bang, ini kita sudah tidak betul. Isteri ikut pengajian di mana-mana, isteri sadar, isteri yang mengatakan kapalo, ini kami selalu dibawa pulang yang haram, kami makan martabak haram, kami makan burger haram, kami makan mie goreng basah tadi yang orang jualan tadi yang pertama itu juga kami beli dari yang gaji haram. Istrinya yang sadar, istrinya yang minta sama suaminya, bang keluarlah, pokoknya kalau abang keluar aku tetap mencintaimu. Dia udah bilang kayak gitu, bang, aku tak akan meninggalkanmu bang, kalau engkau keluar tak akan ku tinggalkan kecuali tak ada uang belanja. Berarti tinggalkan sih nanti. Ya, ada betul sih berarti. Jadi isteri itu menjadi penguat bagi seorang suami. Kalau isteri sudah bilang begitu, maka suami itu biasanya kuat, Pak. Baik, kalau sudah begitu, saya keluar dari pekerjaan haram ini. Keluar. Dia menuruti kata istrinya yang telah mendengarkan kebenaran dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kalanya suami yang tak mau keluar, ikah puka-puka ke. Dia menyokot lebih leung tu, kata suaminya, ya, apa kamu bilang itu? Kalau saya keluar nanti yang minta ceraikan kamu juga. Udah tak usah bilang-bilang itu lagi, udah. Mulai besok tak usah ikut pengajian lagi. Gara-gara kamu ikut pengajian, cukup banyak nasihat-nasihat, nak mupu. Tinggal baik jali pengajian. Begitulah suami. Ternyata isteri itu punya suami syaitan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau itu penyebabnya, maka silahkan cari jalan rezeki yang lain. Tak usah menetapkan hati di tempat itu. Hati-hatilah terus-terusan merasa nyaman di tempat yang haram. Berhati-hatilah. Itu alasan pertama, kapan seseorang silahkan pindah dari tempat pekerjaannya. Alasan yang kedua, yang terakhir, yaitu apabila pekerjaan itu sudah membuat kita terpaksa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyokal lagi nyanyi kaji debi. Kalau pekerjaan membuat kita sudah tidak sempat solat, kalau pekerjaan kita sudah membuat kita tidak bisa lagi baca Quran sekalipun, maka keluarlah, carilah rezeki yang bisa mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya, kerja-kerja yang membuat tidak ada waktu lagi bersama Allah, sedangkan pemberi rezeki adalah Allah. Tapi kita santai saja ketika diperintah ini, diperintah itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Datang waktu duhur kita tidak boleh keluar, ketika datang waktu maghrib malah disuruh hidupkan mobil, disuruh keluar, disuruh antarkan dia. Jadi kita tersiksa, tak lagi bisa bersama Allah. Model pekerjaan ini segera tinggalkan. Ini kata Nabi, kalau tak ada masalah yang menyebabkan sesuatu yang haram atau menjauhkan diri dari Allah, silakan tekuni pekerjaan tersebut. InsyaAllah, walaupun kita mulai dari awal dengan hal yang sederhana, tunggulah keajaiban yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini perkara tentang luzum atau tekunilah pekerjaan, sampai Allah memberi sesuatu yang lebih baik.